Halo anak-anak, adakah di antara kalian yang mengetahui olahraga atletik? Apa saja gerakan dasar dalam atletik? Atletik adalah induk dari seluruh cabang olahraga. Ini karena dalam atletik terdapat semua dasar gerakan olahraga, seperti jalan, lari, lompat, dan lempar. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang lari dan lompat. Bersama kami, Agusta Gracia, Naomi Krisentia, dan Grace Aguyandini. Lari. Lari merupakan olahraga yang paling murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Gerakan dasar lari dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Mari kita berlatih gerak dasar lari. Yang pertama, ada lari bolak-balik memindahkan bola, dan yang kedua, berlari dalam berbagai kecepatan. Lari bolak-balik memindahkan bola atau benda. Cara melakukan latihan ini adalah: yang pertama, buat beberapa lintasan dengan panjang kurang lebih 10 meter. Yang kedua, siapkan beberapa bola untuk dipindahkan dalam latihan ini. Jika tidak ada bola, bisa digunakan benda pengganti. Di sini saya menggunakan botol. Yang ketiga, setiap ujung lintasan tempatkan 4 buah benda. Ujung lintasan yang satu sebagai garis start. Yang keempat, tiap anak berdiri pada garis start. Yang kelima, saat aba-aba mulai, berlarilah mengambil bola. Pindahkan bola satu persatu ke garis start. Dan yang terakhir, pemenangnya adalah pelari yang paling cepat memindahkan bola. Berlari dalam berbagai kecepatan. Ada 2 macam lari, yaitu lari biasa atau jogging dan lari cepat atau sprint. Apakah kalian tahu perbedaannya? Lari biasa. Hal-hal penting dalam lari biasa adalah langkah kaki dan ayunan tangan dilakukan dengan lambat. Badan tegak, tumpuan kaki diletakkan pada keseluruhan kaki mulai tumit sampai ujung kaki. Umumnya dilakukan untuk lari jarak jauh. Lari cepat. Hal penting dalam lari cepat: langkah kaki dan ayunan tangan dilakukan secara cepat. Lalu, badan agak dicondongkan ke depan. Jangan lupa tumpuan kaki diletakkan pada ujung kaki atau jari kaki ya. Ada juga posisi saat badan melayang. Umumnya dilakukan untuk lari jarak pendek. Lari dibagi lagi ke dalam lari jarak pendek 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak menengah 800 meter dan 1500 meter. Lari jarak jauh 5000 meter, 10.000 meter, dan maraton. Lari estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Lalu ada lari rintangan, meliputi lari gawang 100 meter, 110 meter, 400 meter, dan 3000 meter halang rintang. Lompat dan loncat. Lompat adalah gerakan yang dilakukan untuk menjauhi permukaan tanah atau lantai. Dilakukan secara horizontal, ke depan, ke samping atau ke belakang, dan menggunakan otot kaki dalam melakukannya. Latihan lompat dan loncat antara lain: yang pertama, latihan meloncati teman yang sedang merangkak. Yang kedua, loncat kangkang di atas punggung teman dengan awalan. Yang ketiga, lompat mencapai sasaran tertentu. Latihan meloncati teman yang sedang merangkak. Cara melakukannya: yang pertama, beberapa teman diminta untuk melakukan sikap merangkak. Yang kedua, teman yang akan meloncat berbaris berbanjar ke belakang. Yang ketiga, loncatilah teman satu persatu dengan tolakan menggunakan 2 kaki dan mendarat juga dengan 2 kaki. Yang keempat,
Teman yang merangkak dapat diganti dengan alat, seperti peti atau ban bekas. Yang kelima, lakukan latihan ini secara bergantian. Loncat kangkang di atas punggung teman dengan awalan. Latihan ini hampir sama dengan latihan loncat kangkang melewati peti. Hanya saja tidak menggunakan peti, melainkan meloncati punggung teman. Latihan ini berguna untuk menguatkan otot tangan dan kaki. Sekarang mari kita lakukan latihan ini dengan awalan lari. Cara melakukannya, pilihlah teman yang tinggi badannya seimbang denganmu. Teman yang akan diloncati dalam posisi membungkuk, kedua tangan menahan badan di lutut. Berdirilah beberapa meter di belakang temanmu yang membungkuk. Mulailah berlari kecil ke arah temanmu itu. Saat berada tepat di dekat temanmu itu, letakkan kedua telapak tanganmu di atas punggungnya, kemudian tolakkan kaki dan tangan sampai badan terangkat. Saat posisi tubuh melayang, kedua kaki dibuka lebar ke samping, usahakan dapat melewati punggung teman. Setelah melewati punggungnya, lepaskan kedua tangan sambil merapatkan kaki, mendaratlah dengan kedua kaki mengeper. Lakukan latihan ini secara bergantian. Lompat mencapai sasaran tertentu. Cara melakukan latihan ini adalah: pertama, gantunglah sebuah bola kira-kira 1,5 sampai 2 meter. Lalu, ambillah awalan, kemudian berlarilah ke arah bola yang tergantung. Dan pada saat yang tepat, lompatlah dengan tolakan salah satu kaki sampai tangan menyentuh bola yang digantung. Ulangilah latihan ini sampai tangan dapat menyentuh bola. Yuk kita coba lagi. Kombinasi gerakan jalan, lari, dan lompat. Latihan ini merupakan gabungan antara gerakan jalan, lari, dan lompat. Dengan melakukan latihan ini digunakan isyarat, misalnya dengan bunyi peluit yang dibunyikan oleh gurumu. Cara melakukannya, yang pertama, berbarislah berbanjar ke samping. Bunyi peluit pertama, berjalan ke depan. Bunyi peluit kedua, berlari ke depan. Bunyi peluit ketiga, lompatlah sejauh-jauhnya dan mendarat dengan dua kaki. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Lompat jauh. Lompat jauh artinya melompat sejauh-jauhnya. Semakin jauh lompatan, semakin baik. Lompat jauh dapat dilakukan dengan awalan dan tanpa awalan berlari. Sekarang, mari kita lakukan lompat jauh dengan awalan berlari. Dengan awalan berlari, maka jarak lompatan menjadi lebih jauh. Lompat jauh dengan awalan dalam menolak hanya menggunakan satu kaki, yaitu menggunakan kaki yang terkuat. Hal ini bertujuan agar jarak lompatan menjadi lebih jauh. Cara melakukannya, ambillah awalan secukupnya, kurang lebih 5 meter dari garis tolakan. Berlarilah secepatnya ke arah garis tolakan. Pada saat yang tepat, tolakan salah satu kaki tepat pada garis tolakan. Menolaklah sekuatnya sampai badan melayang ke depan. Pada saat mendarat, gunakan kedua kaki dengan lutut mengeper. Lakukan latihan beberapa kali. Berapa sentimeter jarak terjauh lompatanmu? Dalam cabang olahraga atletik, lompat terbagi dalam nomor lompat meliputi: A. Lompat jauh gaya jongkok, melayang dan gaya berjalan di udara. B. Lompat tinggi gaya guling perut, guling sisi dan flop. C. Lompat jangkit. D. Lompat tinggi galah. Selanjutnya adalah lempar. Selain berlari dan lompat, terdapat juga nomor lempar dalam atletik yang terdiri dari tolak peluru, gaya menyamping, belakang, dan memutar, lempar cakram, lempar lembing, dan lontar martil. Sekian materi olahraga kali ini. Apakah kalian sudah paham semuanya? Ayo semuanya belajar atletik agar kalian semua bisa mempraktekkan dengan benar. Selamat berlatih dan salam sehat semuanya.